Terima kasih kepada Bapak Editor in Chief dari Journal of Computer and Digital Business, Bapak Suhendri. Terima kasih atas undangannya dan diberikan kesempatan pada pagi hari ini menjelang siang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan pada kita pada hari ini, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas bagaimana mestinya, masih dapat bisa berbagi. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat berkahnya. Dan tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW salawatnya, memperlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Nur Fauzia Siregar. Pada hari ini akan memberikan sedikit tentang berkenaan tentang teknologi informasi dan etnomatematika. Pada dasarnya sebenarnya sini saya basicnya adalah bahagian dari etnomatematikanya tersendiri. Teknologi informasinya mungkin yang lebih ahli di bidang ini adalah oleh Bapak moderator tersendiri, ya kan? Jadi saya di sini nanti sekedar memberikan materi yang berkenaan tentang teknologi informasi dan lebih mendalamnya lagi mungkin nanti kita diskusikan bagian dari matematikanya. Karena memang ini adalah masih bahagian yang barunya itu sebenarnya bukan baru bagi kita ya, tapi menerapkan ini yang dikaitkan dengan teknologi informasi masih sedikit lah kita kategorikan yang mengkaji tentang matematika dikaitkan dengan teknologi informasi. Oke, teknologi informasi pada dasarnya kita sama-sama sudah mengetahui itu adalah merupakan hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu ya dapat kita gunakan sesuai dengan tujuan dan keinginan kita tersendiri. Yang mana di dalam teknologi informasi tersebut bahagiannya adalah manipulasi yang dihasilkan akan diperoleh sebuah informasi. Dan teknologi informatika ini mampu menampilkan informasi secara lebih jelas pastinya dan cepat dapat kita ketahui dan dapat memvisualisasikan suatu yang abstrak. Karena pada dasarnya banyak hal di dalam pendidikan atau kita kategorikan dalam pembelajaran lah yang hal-hal yang abstrak tersebut sehingga peserta didik ataupun masyarakat umum menyatakan itu hanya ada sekedar teori gitu. Tapi dengan dibarenginya sebuah teknologi informasi, maka hal yang abstrak ini akan lebih memudahkan kita lebih memahami apa yang kita peroleh dan lebih cepat informasinya dapat kita ketahui. Nah, di sini juga di dalam teknologi informasi ini diistilahkan sebuah rekod, menyimpan, mengolah, mengambil dan mengirim serta menerima. Nah, di mana kita di sini banyak hal yang kita ambil di dalam teknologi informasi ini yang perlu kita ambil kata kunci yang akan kita jadikan sebagai pedoman kita dan kemudian kita simpan yang dalam artinya ini nantinya bisa kita buka setiap saat dan mengolahnya ini dalam artinya kita dapat data dan kemudian dari data tersebut akan berubah jadi sebuah informasi yang lebih bermanfaat untuk kita. Mengambil kembali yang dalam artinya kita mengulas kembali apa yang sudah kita peroleh dan kita mengirim dan menerimanya kembali. Di sini ada beberapa hal di dalam teknologi informasi ini yang banyak kita gunakan tanpa kita sadari sudah kita gunakan setiap hari sesuai dengan kebutuhan kita tersendiri. Misalnya handphone. Jadi handphone ini banyak sekali manfaatnya. Bukan hanya untuk komunikasi dengan orang lain, bukan hanya untuk WhatsApp aja, tetapi dengan handphone ini
banyak yang digunakan, baik itu dalam pembelajaran, baik itu dalam penggunaan penyampaian informasi, dan sebagainya. Begitu juga komputer, laptop, dan internet. Ini adalah merupakan bahagian-bahagian dari teknologi informasi. Nah, di era digital ini, akses dari teknologi informasi itu lingkungan adalah lingkungan belajar. Saya sih sebagai seorang yang disebutkan pendidik ya, tapi dengan berlatar belakang pendidikan, jadi saya lebih dalam lagi di bahagian pembelajarannya. Di sini di dalam lingkungan belajar sangat dibutuhkan sekali yang disebutkan akses digital komunikasi. Kemudian digital literasi. Kenapa? Karena setiap orang sudah menggunakan yang namanya teknologi informasi yang lebih sederhananya adalah sebuah handphone. Jadi banyak kita mencari berbagai informasi sesuai dengan kebutuhan kita menggunakan handphone tersebut, tetapi banyak yang tidak memanfaatkan, hanya sekedar sosial media, hanya sekedar komunikasi tanpa menginformasi, sehingga literasi tersebut tidak dapat diterapkan. Nah, di lingkungan sekolah juga. Di sini di dalam lingkungan sekolah itu belum memanfaatkan bagaimana dari digital ini. Kenapa? Mungkin karena sarana dan prasarannya kurang mendukung. Kemudian dari peserta didiknya juga yang belum memiliki bahagian yang disebutkan tadi teknologi informasi, yang mengakibatkan di dalam pencarian informasi, di dalam penggunaan media tersebut, jadi dia dapat dikatakan tidak tercapai. Sehingga apa yang diinginkan di dalam kurikulum tersebut tidak dapat dicapai, karena di dalam kurikulum itu sudah dinyatakan bahwa bukan hanya bahagian kognitif saja yang harus dicapai oleh dari peserta didik, tetapi harus bahagian apa yang disebutkan ada pengembangannya, ada kreasinya. Di dalam kognitif tersebut bagian akhirnya adalah kreasi. Kreasi ini sangat erat kaitannya dengan digital. Kenapa saya sebutkan sangat erat kaitannya dengan digital? Di mana peserta didik itu dapat membuat sesuatu hal yang baru bagi dia. Nah, hal yang baru ini yang misalnya membuat sebuah gambar-gambar, gambar-gambar yang berbasis digital, yang dalam artinya itu adalah merupakan hasil desain tersendiri. Karena ini adalah etnomatematika, jadi kita ambil matematika. Nah, dengan adanya digital tersebut, siswa tersebut ya dapat membuat sebuah gambar-gambar yang berkaitan dengan matematika. Nah, dari berdasarkan dengan kreasinya itu tersendiri, maka pemahaman dari konsep dasar matematika itu akan tercapai. Kenapa? Karena yang diberikan itu adalah pengalaman. Karena berdasarkan pengalaman lah untuk ingat oleh peserta didik seorang guru yang memberikan informasi. Nah, dan selama ini, kalau kita lihat, janganlah jauh-jauh ya, yang saya lihat aja di lingkungan Kota Padang Sidimpuan ini, masih banyak guru-guru tersebut hanya memberikan sebuah pembelajaran yang konvensional, yang dalam artinya hanya berpaku pada buku saja, tidak berpaku kepada teknologi. Gurunya tersebut memiliki yang kita sebutkan bahagian dari informasi yang sangat dalam artinya bisa dijadikan sebagai media pembelajaran, sehingga siswa tersebut ataupun peserta didik ya tidak merasa bosan, tidak merasa jenuh, dan tidak merasa bahwa matematika itu adalah merupakan hal yang abstrak.
Nah, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi bahwa teknologi informasi itu akan merubah suatu yang abstrak dan menjadi lebih nyata di bagi siswa tersebut. Kenapa? Karena dia mengolah, dia mengambil dan dia memutuskan tersendiri sehingga informasi yang dia peroleh itu adalah berdasarkan dari pengalaman dia dalam luar sekolah. Nah, di sini juga di dalam luar sekolah banyak sekali di dalam penggunaan digital ini, baik hukum digitalnya, transisi digitalnya, dan kesehatan digitalnya juga sangat banyak dari penggunaan digital ini. Kita sebut bagian dari etnomatematika. Dasarnya adalah etno dan matematika. Etnomatematika ini adalah merupakan perpaduan dari dua kata yang disebutkan budaya dan matematika. Bagaimana kaitan matematika dengan budaya? Tanpa kita sadari sebenarnya matematika ini sangat erat kaitannya dengan budaya. Jadi dapat kita katakan bahwa sebenarnya orang dulu itu sudah mengenal matematika dan lebih tinggi lagi matematikanya. Kenapa? Tanpa kita sadari semua bangunan-bangunan, baik itu peninggalan sejarah, penggunaan atau penerapan dari matematika. Jadi etnomatematika ini adalah budaya dengan matematika. Di luar daripada itu, dari budaya tersebut, apa yang akan dapat kita berikan kepada masyarakat umum lah ataupun peserta didik. Nah, karena di dalam budaya tersebut banyak hal yang bisa diambil baik dari sisi moralnya, baik sisi dari adabnya, banyak dikaitkan yang akan membentuk karakter dari peserta didik itu akan lebih mencintai dari budayanya sendiri. Kenapa? Karena pada saat sekarang itu masyarakat ataupun peserta didik lebih identik terhadap sesuai dengan apa yang dia lihat, sehingga budaya itu banyak yang tertinggal. Jadi budaya di sini banyak kaitannya yang dapat kita lihat. Bisa dari bangunan, bisa dari tarian, bisa dari kain tradisional, bisa juga dari permainan. Nah, yang lebih dekatnya bahwa etnomatematika ini adalah mengantarkan dari peserta didik belajar dengan lingkungan. Apa yang ada di lingkungannya. Nah, jadi berdasarkan itulah dinyatakan bahwa kita mengantarkan pembelajaran itu yang berbasis dengan etnomatematika akan membentuk sebuah karakter tersendiri dari peserta didik. Yang itu adalah merupakan bahagian dari sebuah pendidikan. Jadi kita akan membentuk karakter itu ya sesuai dengan apa yang kita berikan. Jadi tantangan yang pada saat sekarang ini ya sangat besar ya. Jadi selama ini kalau dia etnomatematika kita hanya membawa ke peserta didik tersebut. Misalnya kemarin saya melakukan sebuah PKM di mana PKM itu adalah pendampingan anak-anak di Desa Bahal. Pendampingan itu dibawa ke Candi Bahal. Di Desa Bahal itu ada sebuah peninggalan bangsa India. Ini merupakan Candi Bahal. Jadi Candi Bahal ini dia ada 3. Candi Bahal 1, Candi Bahal 2, dan Candi Bahal 3. Yang saya dampingi itu adalah ke Candi Bahal 1. Nah, di dalam Candi Bahal ini banyak hal yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran matematika berbasis etnomatematika. Contohnya, bagian atasnya ini adalah merupakan
lingkaran. Bahagian dari sajiannya ini merupakan bagian persegi. Dan ini kita membawa langsung anak didik tersebut untuk belajar tentang geometri. Yang selama ini ya seperti ini dia, belum berbasis teknologi. Belum berbasis teknologi. Jika dikaitkan dengan teknologi, ya semakin menarik lagi pembelajaran etnomatematika tersebut. Itu adalah merupakan sebuah tantangan pada kita sebagai seorang pendidik di era ini, mengaitkan etnomatematika tersebut dengan menerapkan sebuah teknologi informasi agar pembelajaran yang kita berikan itu lebih menarik, lebih, dan siswa tersebut merasakan bahwa belajar matematika itu tidak hanya di buku, tidak hanya dibawa ke tempat-tempat yang berkaitan dengan budaya, tetapi juga bisa menggunakan alat-alat yang dijadikan sebagai media pengantar matematika gitu. Yang menyangkut tentang bahagian dari kognitif dari peserta didik tersebut, belum masuk ke bahagian yang disebutkan tentang bagaimana pemanfaatan dari teknologi. Dengan adanya etnomatematika ini akan memberikan sebuah pembelajaran mengarah terhadap kemampuan kognitif siswa ataupun peserta didik dan mahir terhadap yang disebutkan kemampuan di dalam teknologi informasinya. Jadi ada dua hal yang bisa diperoleh dengan adanya teknologi informasi dengan etnomatematika. Etnomatematika ini akan menumbuhkan dari rasa cinta terhadap budayanya tersendiri. Dengan adanya etnomatematika akan memberikan nilai-nilai dari kebudayaan tersebut, di mana budaya tersebut pastinya akan memberikan bahwa pembentukan karakter yang didasarkan terhadap budaya dari daerahnya masing-masing. Budaya, kebudayaan berarti adalah merupakan sebuah budi luhur terhadap dari diri mahasiswa itu tersendiri yang dinyatakan dipandang sebagai sekelompok masyarakat, merupakan kebiasaan manusia. Jadi pembelajaran ataupun etnomatematika ini bukan hanya bahagian dari benda-benda tersebut, tapi yang merupakan tradisi-tradisi di dalam daerah tersebut bisa diangkat merupakan bahagian dari etnomatematika, di mana budaya adalah merupakan keseluruhan gagasan karya yang harus dibiasakan sebagai sebuah pembelajaran, di mana pembelajaran tersebut secara keseluruhannya akan menjadikan sebuah hasil budi dan karyanya itu tersendiri. Besar jadi harapan kita di dalam berkembangnya ilmu teknologi akan mengantarkan dari peserta didik tersebut lebih pandai, lebih mahir, tidak mengaitkan bahwa etnomatematika itu banyak dijadikan sebagai ladang dalam mendesain ataupun mengkreasi dengan adanya teknologi informasi pada saat sekarang ini. Maraknya penggunaan dari smartphone berbasis Android di kalangan pelajar itu dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran, karena dapat kita lihat bahwa masyarakat yang
kita sebutkan juga adalah bahagian dari peserta didik itu tidak terlepas yang namanya disebutkan Android. Jadi bagaimana mengarahkan siswa ini akan lebih suka terhadap belajar matematika? Ya kita harus mengaitkannya dengan teknologi informasi. Apa yang biasa digunakannya, apa yang biasa dalam kehidupannya, sehingga kita menggunakan sesuai dengan kondisi tersebut. Yang mana siswa tersebut akan lebih menyukai apa yang disebutkan dengan matematika. Karena pada dasarnya walaupun kita mengantarkan etnomatematika itu adalah merupakan budaya yang terdapat di dalam lingkungannya, ada juga yang tidak menyukai dengan pembelajaran yang seperti itu karena tidak tertantang dengan adanya teknologi informasi. Dia lebih suka dengan menggunakan handphonenya. Produk yang digunakan ataupun yang dikembangkan banyak hal yang bisa dijadikan, berbagai aplikasi yang dapat digunakan di dalam pengembangan dari etnomatematika. Sehingga dapat mudah dioperasionalkan. Sukanya siswa tersebut ya karena apa yang jadi kebiasaan dia. Dengan menggunakan HP-nya, dia lebih mudah mengoperasionalkannya, dia lebih terbiasa dengan menggunakan itu, karena dengan Android inilah yang bisa mengantarkan dia lebih mudah untuk memahami dengan pembelajaran yang diberikan berdasarkan dari etnomatematika melalui teknologi informasi yang dia gunakan dengan kehidupan sehari-harinya. Yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari itu ya lebih menyenangkan. Kenapa? Karena dia merasa lebih nyata, ini berarti lebih besar manfaatnya, dia merasakan memang ada kebermanfaatannya dalam kehidupannya tanpa kita tidak membarengi dengan adanya teknologi informasi ataupun dengan kita tidak mengantarkan dengan pembelajaran dengan lingkungan. Nah, jadi sebenarnya ini salah satunya adalah merupakan endomatematika. Tapi sebenarnya masih banyak lagi. Di daerah Tabaksel ini yang bisa dijadikan sebagai endomatematika adalah rumah. Nah, rumah godang atau yang disebutkan rumah adat. Nah, di mana di situ ada berbagai macam lukisan yang mengarahkan terhadap matematika. Jadi itu yang mengantarkannya menjadi sebuah media etnomatematika. Ada budayanya, ada matematikanya. Di situ dia tertulis ada segitiga. Nah, segitiga itu adalah matematika, masuk ke bahagian dari yang disebutkan dengan geometri. Di dalam penelitian ini etnomatematika sudah banyak yang mengkaji etnomatematika dengan teknologi. Salah satunya adalah pengembangan literasi etnomatematika berbasis Android. Ini adalah merupakan pengembangan media pembelajaran yang dilakukan di salah satu universitas sehingga menghasilkan sebuah literasi etnomatematika dengan fitur-fitur yang ada di dalam virtual matematika tersebut. Sehingga peserta didik itu ya lebih meningkat rasa keinginan tahunya terhadap matematika berdasarkan dari literasi etnomatematika tersebut. Jadi semuanya banyak peneliti-peneliti menggunakan pengembangan dari Android tersebut ya agar peserta didik itu ya lebih nyaman karena memang mereka sudah terbiasa dengan menggunakan Android. Jadi itu adalah merupakan salah satu sarana bagaimana menarik perhatian siswa lebih suka untuk belajar matematika ya tanpa menggunakan hanya bukunya saja. Tapi dengan handphonenya dia lebih suka. Nah, ini adalah merupakan tantangan dari kita semua juga. Bagaimana kalau mengembangkan sebuah Android ini
menjadi sebuah apa ya yang dibuatkan berbentuk games berbasis etnomatematika. Jadi kami kalau di dalam yang basicnya adalah dasarnya bukan bidang IT, disinilah salah satu kelemahan kami, tidak bisa mengembangkan sebuah fitur yang mengarah dengan pembelajaran berbasis Android. Tetapi kalau yang disebutkan materinya itu ya ada. Dengan adanya Android tersebut, ya kita pengennya di sini bisa membuat sebuah media yang mana siswa tersebut tidak hanya memahami materinya, tetapi juga mengenal akan budaya berdasarkan dari teknologi tersebut. Kalau selama ini hanya mengenal matematika dan tidak merasakan matematika itu gunanya apa ya, kemudian dibarengi dengan budaya. Ternyata matematika erat kaitannya dengan budaya. Kemudian dibarengi dengan adanya teknologi informasi. Maka semakin terasa lagi bahwa matematika ini adalah menyenangkan dengan adanya teknologi informasi ini yang dikaitkan dengan Android misalnya. Lebih dekatnya Android karena kalau di dalam peserta didik ataupun di masyarakat tidak semuanya memiliki yang disebutkan dengan laptop, ya kan. Lebih dekatnya itu adalah Android. Dan ini adalah salah satu merupakan pengembangan literasi etnomatematika berbasis Android yang sudah ditemukan oleh peneliti yang merupakan pengembangan dari media pembelajaran dengan menggunakan etnomatematika dalam materi geometri. Kemudian ada matematika virtual dan di sini juga sudah dibarengkan pengenalan dari etnomatematika tersebut. Dilihat dari bangunan-bangunan, kemudian dikreasikan dengan fitur-fitur yang ada sehingga lebih menyenangkan bagi peserta didik. Dia mengenalnya di sini adalah geometri. Memang pada dasarnya kalau dia etnomatematika itu banyak dikaitkan dengan geometri. Geometri di sini kan ada geometri bidang, ada geometri ruang. Di dalam fitur yang ada ini, Unobeam Magic ini dia lebih dekatnya terhadap geometri ruang. Itu dia adanya tabung, kemudian adanya balok, adanya kubus. Berkaitan erat dengan bangunan. Jadi dia geometri. Dan ada juga yang menyatakan juga bahagian bilangan. Misalnya kita masuk menyatakan sejengkal. Sejengkal itu ukurannya seperti apa? Dan sejengkal itu adalah merupakan masuk ke bahagian dari bilangan. Dan itu juga adalah merupakan bahagian dari etnomatematika. Jadi di etnomatematika di era 4.0 ini, objek kajian yang dijadikan itu adalah sebagai wadah etnomatematika dalam bentuk permainan berbasis digital. Jadi kalau kita barengkan semua, walaupun tidak semua lah, sebagian besar dari matematika ini kita kaitkan dengan permainan yang ada kaitannya dengan etnomatematika, sehingga tujuan ataupun capaian dalam belajar itu ya tidak hanya mengetahui materi matematika, tetapi juga mengetahui dari budaya dan mengetahui dari basis digital itu tersendiri. Sehingga peserta didik itu ya memiliki kompeten yang dapat bersaing di masyarakat. Karena dia tidak hanya mengetahui materinya aja, bukan hanya kognitifnya aja yang dia ketahui gitu, yang dia miliki, tetapi psikomotoriknya juga dia ada, memberikan suatu hal yang baru juga ada, sehingga jadi banyak capaian yang dihasilkan di dalam etnomatematika jika dikaitkan dengan teknologi informasi.
Perkembangan teknologi digital ini kan membawa pengaruh yang besar dari berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di bidang pendidikan. Nah, termasuk di bidang pendidikan ini sangat besar sekali. Tetapi kalau kita lihat, yang saya lihatlah di lingkungan sekitar Kota Padang Sidimpuan ini sangat minim sekali, sangat minim sekali pemanfaatan dari teknologi informasi ini di dalam dunia pendidikan. Masih terpaku terhadap konvensional, yaitu hanya menggunakan buku saja, tidak memanfaatkan HP Android yang dimiliki dari peserta didik maupun pendidiknya. Padahal ini adalah merupakan hal yang sangat besar manfaatnya. Tidak hanya kognitif yang dicapai, tetapi psikomotoriknya dicapai dan kemampuan dari peserta didik itu bisa dapat bersaing di lingkungan masyarakat dengan adanya skill yang dia miliki, yaitu berupa pemanfaatan dari teknologi informasi tersebut. Nah, dan ini adalah salah satunya juga bahagian dari pengembangan media pembelajaran yang dikaitkan dengan etnomatematika, yaitu dia buku saku digital etnomatematika. Tetap juga yang disajikan ini sebenarnya di dalam buku saku ini sama juga dengan buku cetak gitu. Cuman kalau dia dengan digital ini dia lebih memudahkan bagi peserta didik. Kenapa lebih memudahkan? Karena bisa dibawa kemana saja, itu salah satunya. Kemudian di sini ya dibarengi dengan adanya warna-warna yang lebih menarik bagi peserta didik di dalam menyukai atau lebih memahamilah apa yang disebutkan di dalam matematika tersebut. Dan lebih melihat bagaimana nilai-nilai apa yang bisa diambil dari budayanya. Nah, kemudian ya lebih memudahkan siswa juga menggunakan dari buku digital ini. Pada dasarnya pun kalau dia sudah bentuk buku ya sama dengan yang digital gitu ya. Dia perbedaannya ya lebih menarik lagi yang digital ini dan lebih memudahkan lagi dia di dalam proses pemahaman dari materi tersebut dan memahami nilai-nilai apa yang bisa dia peroleh dari budaya ataupun yang disajikan di dalam buku digital ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya berbagi pada kesempatan ini. Saya akhiri dengan salam, saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu narasumber kita pada siang hari ini yang telah menjelaskan tadi secara fundamental ya tentang etnomatematika yang dikolaborasikan dengan teknologi informasi ya. Untuk sesi kita yang kedua, mungkin kita buka agak satu atau dua pertanyaan. Kalau seandainya ada di antara peserta sekalian, untuk apa namanya, ada beberapa WA yang masuk ke kita karena kebetulan partisipannya cuma mentok sampai 100 gitu. Jadi ada yang nggak bisa masuk, jadi mohon maaf juga. Mungkin ada di antara kawan-kawan kita yang tidak bisa tidak bisa masuk ke ruangan kita ini. Kita buka satu atau dua pertanyaan, boleh di langsung raise hand atau di bagian chat ya. Silakan kalau seandainya ada pertanyaan yang kita ajukan ke narasumber kita siang hari ini. Kemudian mungkin sembari nunggu pertanyaan, kalau seandainya nanti ada. Kalau saya pribadi sebenarnya tadi saya juga sudah komunikasikan dengan narasumber kita. Saya sendiri jujur baru mengenal ya, baru mendengar kata-kata etnomatematika. Selama ini kita yang tahu kita itu matematika itu hanya berurusan dengan angka-angka saja, tambah kali kurang bagi ya kan. Ternyata sekarang sudah dikembangkan dengan cara yang mungkin baru
cara pandang yang tidak seperti biasanya ya kan. Memandang dari sisi kalau etno itu apakah dia sama dengan etnis gitu ya Bu narasumber ya? Eh, iya Pak, jadi dia hampir sama dengan etnis karena etno di sini dia dinyatakan budaya gitu. Kalau etnis dia kan lebih ke orangnya gitu kan. Nah, Oke, jadi oke. ini adalah lebih ke budayaan. Budayanya itu ya bukan hanya peninggalan saja gitu. Dari tarian pun bisa. Nah, dari tarian pun bisa, dari permainan tradisional pun bisa. Misalnya kalau di tempat kami ada yang disebutkan picek gitu. Pice. Iya. Kalau di daerah lain saya lupa apa namanya. Mungkin saya di Oke, sini oke. saya ada gambarnya dan itu adalah juga merupakan bahagian dari etnomatematika yang mana anak-anak ya nggak menyadari bahwa dia bermain itu sudah merupakan belajar matematika juga gitu. Nah, Baik, Bu. yang tanpa dia sadari ya sudah belajar dari etnomatematika gitu. Padahal itu adalah permainan yang biasa di yes, macam seperti ini. Ya, kalau di Ini kan kampung saya namanya pensi ini, Bu ya. pensi ya. Kalau di sini namanya Kalau main picek gitu. pice ya, itu lompat-lompat Iya, gitu, Bu ya. iya lompat-lompat. Nah, jadi Iya, ada iya, iya. yang dia lemparkan kan, Ah, baru dia di apalah di sini lompat-lompat gitu. Dan ini adalah merupakan bahagian dari etnomatematika juga gitu. Jadi etnomatematika itu banyak banyak apanya? Banyak kaitannya. Intinya dia berhubungan dengan budaya. oke, 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 oke. Luar biasa, Bu ya. Kalau gambar ini berarti ada lingkaran, ada persegi panjang, gitu, Bu ya. Iya, Pak. Oke, baik. Sebenarnya menarik ini, menarik ya. Jadi untuk webinar kita siang hari ini bisa untuk mahasiswa matematika dan bisa juga untuk mahasiswa teknologi informasi gitu. Jadi nanti yang Sangat concern bisa daripada sekali, Pak. Kolaborasinya ini sangat sangat dinanti. Kenapa? Karena kalau kita hanya membawakan di dalam lingkungan itu kan kurang menarik gitu. Jadi kalau etnomatematika itu harus kita bawa lah peserta didiknya itu di luar dari kelas. Jadi etnomatematika ini bisa dipelajari di kelas juga, tetapi dengan menggunakan teknologi informasi, yaitu yang lebih simpelnya adalah HP aja gitu ya kan. Mungkin kalau dia komputer ya ataupun laptop tidak semua masyarakat memiliki itu. Tapi kalau HP Android, kayaknya HP Android itu udah bukan merupakan hal yang mahal, barang mahal lagi kan. betul, betul, Orang sudah Pak. banyak yang mengapakan itu, yang dalam artinya memilikinya. Jadi apa salahnya kalau kita eh, membuat HP kita itu ya ada lebih manfaatnya itu yang lebih besar dengan membuat sebuah aplikasi-aplikasi yang berbasis dari etnomatematika. Baik, Bu narasumber, luar biasa, benar luar biasa ini materi ini. Mudah-mudahan nanti harapan kita entah mungkin kita ada webinar lanjutan yang bagian advance-nya itu mungkin Iya, Bu kalau Nur ya. Karena saya harapkan ya, ada webinar selanjutnya bagian actionnya. Jadi Bapak moderator bisa menciptakan sebuah aplikasi yang berbasis etnomatematika. Masya Allah, mungkin ada di antara peserta yang hadir hari ini, Insya Allah ada juga itu. Kalau misalnya entah dia mahasiswa yang lagi tugas akhir, ini bisa menjadi sebuah wawasan yang baru ini. Kemudian ada Iya, juga etnoinformatika. Nah, ini baru kayaknya sudah masuk apa rekor muri gitu. Ini sudah ada saya baca ini. Saya juga dapat pengalaman yang luar biasa dari Bu narasumber kita. Nanti mudah-mudahan bisa kita kembangkan juga. Ada juga etnoinformatika. Nah, gitu. Kemarin ketika komunikasi ada juga saya bahas ini dengan Bu narasumbernya. Dan luar biasa materi kita hari ini. Ya mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk kita semua yang hadir hari ini.
Kemudian tentunya terima kasih sebesar-besarnya untuk ilmu yang sudah dibagikan oleh Bu narasumber kita. Terima kasih Bu Nur Fauziah Siregar. Kemudian tadi mohon maaf untuk kesalahan teknis. Tadi ada kesalahan teknis, sempat berhenti beberapa menit mungkin. Tidak kita tidak kita sangka-sangka kok bisa terjadi, karena ini seharusnya nggak bisa terjadi kayak gini lah ya kan, karena akunnya akun premium. Kemudian untuk sertifikat akan kita kirimkan ke email. Kita sudah bagikan link presensi di chat, silakan nanti diisi presensinya. Nanti untuk sertifikat akan kita kirimkan secara otomatis ke email yang terdaftar. Jadi pastikan emailnya aktif. Kemudian kalau seandainya nanti ingin materi, kita mintakan kepada Bu narasumber kita. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan selaku moderator. Mohon maaf atas segala kesalahan-kesalahan mungkin, kemudian ada hal yang kurang menyenangkan. Terima kasih semua peserta hari ini. Masya Allah, mentok 100. Mohon maaf bagi yang tidak bisa masuk. Dan akan kita kita akan tetap adakan webinar-webinar ini dari Journal of Computers and Digital Business. Paling tidak agak sekali sebulan kita buat webinar, kita undang pakar-pakar mungkin yang untuk bisa berbagi, menambah wawasan secara free, secara gratis. Mungkin yang selama ini kita tidak tahu, bisa jadi dengan ikut acara ini kita bertambah pengalaman, bisa bertambah wawasan, bertambah literasi segala macam ya kan. Kemudian tentunya terima kasih kepada Bu narasumber sekali lagi. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Sama-sama Pak, ditunggu ya Pak. Iya Bu. Bagi yang ingin live meeting, persilakan untuk live meeting. Insya Allah nanti akan kita buat webinar selanjutnya tentang tentunya teknologi informasi dan rumpun-rumpun ilmu teknologi informasi. Izin live ya Pak. Iya Bu, mari sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.